Kids. Hai adik-adik, selamat datang kembali di Impact Kids. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Kita mau belajar kembali bersama-sama dari Alkitab. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih karena kami bisa beristirahat dan pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang segar Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Tolong kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Hari ini, sebelum kita belajar dari Alkitab, Kakak Tirsa mau menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Kiko. Suatu hari, Kiko sedang berjalan-jalan di sebuah kompleks perumahan. Dia melihat ada satu rumah yang menurut dia sangat indah. Rumah itu sangat besar dan sangat menawan. Ternyata setelah dicari tahu, di dalam rumah itu ada berbagai fasilitas yang sangat menarik. Ada kolam renang, ada trampolin, ada PS, ada video games, dan masih banyak hal-hal menarik lainnya di dalam rumah itu. Kiko sangat ingin masuk ke dalam rumah itu, tapi sayangnya rumah itu terkunci. Akhirnya Kiko mencari cara, bagaimana ya supaya saya bisa masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya Kiko berlari pulang ke rumahnya dan dia mengambil dari lemari kunci. Dia memiliki banyak sekali kunci. Dia kembali lagi ke rumah tadi, kemudian mencoba satu-satu kunci itu. Kunci pertama putar, tidak berhasil. Kunci kedua dia coba, diputar, tidak berhasil juga. Kunci ketiga, masukkan, putar, tidak berhasil juga. Akhirnya dia mencoba lagi kunci keempat, dia mencoba kunci kelima, dia mencoba kunci keenam, dia mencoba kunci ketujuh. Semuanya gagal. Akhirnya Kiko hanya bisa terdiam di depan rumah dan merenung. Kenapa ya saya tidak bisa masuk ke rumah itu? Padahal saya ingin sekali masuk dan menikmati semua di dalamnya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba dari dalam rumah ada seorang bapak yang membukakan pintu. "Halo, kamu siapa?" tanya si bapak. "Saya Kiko, Pak. Saya ingin berenang di dalam rumah ini," kata Kiko. Kemudian bapak itu menjawab, "Mari, silakan masuk. Ini rumah saya. Ayo kamu masuk dan silakan menikmati semua fasilitas di dalam rumah ini." Mendengar itu Kiko sangat senang dan akhirnya dia berlari masuk ke dalam. Dia menikmati semua hal. Dia bermain video game, dia berlompat di trampolin, dia berenang, dan dia menikmati semuanya bersama dengan bapak pemilik rumah. Teman-teman, bisa nggak kalian membayangkan perasaannya Kiko? Pasti senang sekali ya bisa masuk ke rumah impian dan menikmati semua fasilitas yang sudah diimpi-impikan. Tahu tidak, kalau sebenarnya semua orang di dunia ini juga sedang mencari rumah yang seperti itu. Rumah di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal yang menyedihkan, dan di dalamnya kita hanya terus bersukacita. Rumah itu adalah surga. Semua orang berusaha mencari surga, dan mereka berusaha masuk ke dalam surga. Seperti halnya kunci yang banyak tadi, semua orang berusaha dengan caranya sendiri untuk bisa masuk ke surga. Contohnya, melakukan perbuatan baik,
menolong papa mama, bicara yang sopan, dan masih banyak hal-hal lainnya. Tahu gak sih kalau sebenarnya hal-hal itu tidak bisa membuat kita masuk surga? Kita hanya bisa masuk surga kalau Allah sebagai tuan rumah membukakan pintu untuk kita. Perbuatan baik kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Seperti tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6 yang berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Nah, ayat itu bilang, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami atau semua perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kita harus ingat baik-baik bahwa kita masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Katanya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi teman-teman, kita bisa masuk surga karena Tuhan sendiri yang membukakan pintu. Tuhan membukakan pintu dan kita hanya bisa masuk kalau kita punya Yesus. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, dan sudah bangkit dan menyiapkan tempat, menyiapkan rumah di surga sana. Hanya karena percaya akan hal itu sajalah kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi, kita masuk ke dalam surga bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk kami. Terima kasih karena Tuhan mau mati di kayu salib menggantikan kami orang berdosa. Terima kasih karena Tuhan mau membuka pintu surga untuk kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin hari boleh semakin percaya kepada Tuhan, dan kami boleh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu di lain waktu, adik-adik Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.